Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang lagi di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini hari Senin, setelah kemarin kita long weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu, kita mengawali dengan IHSG yang kurang bagus. Hari ini IHSG turun 0,68%. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menurut saya outlook-nya masih sangat optimis kalau menurut saya. Seperti itu. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen aja. Pertanyaan, kritik, atau saran silahkan disampaikan. Komen aja di komen YouTube atau DM Instagram, silahkan. Dan insya Allah malam ini saya bakal membuat konten netizen atau teman-teman bertanya, cuan-cuan saya menjawab. Jadi kalau misalkan teman-teman mau dijawab malam ini, silahkan komen aja di konten ini terakhir ya. Terus nanti malam saya bikin, besok insya Allah saya upload siang jam 12-an waktu IHSG istirahat sesi pertama. Tuh, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan komen aja. Nanti insya Allah saya jawab malam ini menggunakan video ya, yang kita ngobrol-ngobrol itu. Gitu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja ya. Tapi itu benar-benar sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG dulu. Sebenarnya menurut saya masih aman IHSG hari ini, kayak ya saham-saham tuh malah baru pada disupport gitu dan tidak pada jebol, kecuali kalau Big Bang ya. Mungkin nanti yang agak krusial kita cek nganu aja, konstruksi itu yang baru agak bahaya sih. Nanti kita cek aja. Masuk ke foreign flow dulu. Hari ini asing masih masif jualannya. Total net sell 619 miliar di IHSG ya. Dengan net sell terbesar masih dipegang Bank BRI. Dia ada sampai 4.200. Nanti kita analisa juga. Total net sell 413 miliar. Jadi tekanan jualnya itu masih tinggi ya. Cuman ini kalau menurut saya cuman dia mau menurunkan harga-harga dulu biar retail pada cut loss IHSG kios yang pada nggak punya analisa ya. Nanti kalau udah saatnya, timing yang tepat, bakal diserok sama bandar. Setelah itu IHSG bakal ngebul lagi, bullish sampai ya inilah 2021 ini bakalan bullish. Itu analisa menurut saya. Yang kedua ada Bank BCA, masih di net sell juga karena memang bandar masih pengen nurunin ya. Itu net sell total 198 miliar. Yang ketiga ada MDKA, Merdeka Copper Gold 27 miliar. Lalu ada Tower dan Cepin. Next kita ke net foreign buy. Nah ini net foreign buy terbesar yang diakumulasi asing ya, paling besar dipegang oleh ITMG yang juga naik 8,55%. Nanti mungkin kita bahas juga saham call karena kemarin minggu waktu watchlist saham tiap minggu saya merekomendasi atau memberikan watchlist saham call ya. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang tetap. Nanti kita cek juga. Yang kedua ada Bank Mandiri. Ini Bank Mandiri masih strong ya. Dia diakumulasi 19,9. Lalu ada United Tractor ketiga 19,4 miliar. Oke, itu dari pergerakan asing. Sekarang kita masuk ke IHSG dulu. Outlook saya masih sama. Dan kalau misalkan teman-teman kemarin minggu lihat konten saya ya, yang watchlist saham tiap minggu, saya bahas IHSG sedikit. Prediksi saya malah hari ini dia sampai ke 5.900. Tapi closingnya tetap 59 inilah deket-deket sini. Kenapa? Karena ini ya, dia udah di area golden pocketnya. Nah, ini dia closing masih di 5966, masih di atas itu. Jadi memang ini golden pocket ya. Kayak penurunan paling sehat, angka yang bagus lah bahasanya kayak gitu. Itu 0, Fibonacci retracement 0,618 sampai 0,65 dan dia masih ada di daerah sini. Mungkin kalau misalkan besok masih, dan kalau video saya kemarin saya memprediksi IHSG bakalan hari ini sampai 5.900, tapi closingnya di situ di 596, di atas Fibonacci 0,618 ini, atau di area situlah di dalam kotak ini ya. Kan area ini sama ini 6,618 sama 0,65. Jadi kayak besok masih ada potensi IHSG masih bisa melemah sampai sini 5.900 lah. Tapi closingnya saya yakin tetap di sini di Fibonacci 0,618.
Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman sekarang posisi pegang cash, besok bisa dimanfaatkan ketika ada bantingan, IHSG turun tapi volumenya kecil-kecil, saham-saham second liner ikut turun. Nah, mungkin bisa pilih saham-saham second liner dulu yang pada oke-oke ya. Serok di situ, nanti lihat ketika closing bakal ya mungkin bisa dapat 3-4% lah sehari. Jadi kayak beli waktu merah, nanti closingnya hijau. Terus nanti ya seperti itu. Itu kalau analisa saya masih seperti itu ya, karena dia ini udah di penurunan yang sangat sehat lain lah 0,618 ini. Mungkin dia cuma di sini-sini doang. Shadow bisa kayak ini ya, waktu dia shadow sampai ke sini. Cuman ya closing tetap harus di sini di 0,618. Itu kalau menurut analisa saya ya. Kalau misalkan besok salah ya nggak tahu juga. Cuman kalau analisa saya ya seperti itu, karena ya kita tuh sebagai trader cuma bisa menganalisa dan menempatkan posisi gitu. Kalau misalkan teman-teman dukun atau bandar bisa menggerakkan suatu saham atau bisa melihat masa depan, ya itu udah gila banget sih. Mending buat grup berbayar aja gitu. Cuman karena kita ini trader dan juga retail, apa yang bisa kita lakukan hanya melihat analisa. Kita melihat analisa, kita punya strategi dan menempatkan posisi gitu aja, biar tidak kacau gitu. Jadi kayak menurut saya analisanya bakalan seperti itu. Masih ada potensi IHSG sampai 5.900, cuman closing harusnya tetap di atas 0,65 ini, di atas 5.966 atau mepet-mepet lah, karena mungkin ini saya salah tarik ya. Ini juga nggak pas gitu. Area-area situlah di atas 5.960. Harusnya seperti itu. Itu kalau menurut analisa saya. Yang artinya itu silakan dimanfaatkan kalau misalkan besok tiba-tiba IHSG kenceng ke bawah ya 5.900. Jadi malam teman-teman bisa cari watchlist malam ini gitu, kayak saham-saham apa sih yang potensial, yang ada bandarnya, yang masih di support kuatnya, yang belum jebol dan lain sebagainya. Nah itu tinggal besok ketika ada koreksi dia turun dulu, serok paling dalam, nanti ketika naik mau dijual pun juga nggak masalah, bisa dapat 3%. Lumayan, sehari 3% itu udah ngalahin bunga deposito ya. Tapi kalau misalkan mau di hold ya, kalau misalkan arahnya masih ke atas ya silakan juga. Seperti itu outlook atau analisa saya terhadap IHSG. Apa yang bakal terjadi tidak ada yang tahu, cuman posisi saya menempatkan posisi dengan keadaan seperti itu. Jadi untuk saat ini saya menempatkan posisi seperti itu, dan saya juga dapat info dari teman-teman ya, kalau nggak salah antara tanggal 6, 7, 8 tuh ada yang namanya moon phase atau time cycle. Jujur saya belum begitu paham tentang time cycle, jadi saya nggak mau bahas banyak karena saya belum begitu paham ya. Cuman katanya harusnya mentok tanggal 8 itu IHSG sudah harus naik, ada swing high ke sini. Itu. Jadi makanya kenapa ya saya percaya dengan analisa itu, juga saya melihat analisa saya dan yaudah saya menempatkan posisi. Makanya kenapa saya selalu bilang teman-teman harus punya analisa sendiri gitu. Jangan hanya saya suruh beli ini atau orang suruh beli ini langsung HK gitu. Taunya nyangkut nanti bingung tanya orang gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya analisa sendiri, yaudah IHSG saya mau entry di 5.900, stop loss 5850, take profit 6.000. Yaudah, ketika plannya seperti itu tinggal dijalanin plannya. Yang kena yang mana? Kalau take profit, yaudah untung. Kalau stop loss, yaudah rugi. Tapi setidaknya resiko terbatas karena kita punya stop loss dan kita punya analisa. Seperti itu teman-teman. Jadi mindsetnya dibenarkan dulu, dan juga jangan beli waktu hijau, jual waktu merah. Jadi kebalik ya. Jadi misalkan besok, ini kan masih konsol ya kalau menurut saya. Ketika besok ada yang tiba-tiba naik gitu, teman-teman tertarik, jangan hajar dulu karena masih ada potensi dia bakalan turun, mungkin ya saham apalah gitu. Jadi beli aja waktu dia koreksi, volumenya kecil, nah kita serok, nanti waktu naik bisa kita hold atau bisa dijual, mungkin seperti itu. Itu untuk IHSG. Yang pasti menurut saya outlooknya masih optimis. Ini bullish penan, dia bakalan kesini. Terus nanti ada satu swing low sekali lagi. Nanti kita tinggal tunggu aja. Kalau misalkan dia udah mentok di atas ya, kita cari lagi Fibonacci 0,618-nya di mana. Misalkan dia ke sini, nanti berarti kita tarik lagi Fibonacci ke sini. Target penurunannya di Fibonacci 0,618, dan setelah itu tinggal dia breakout. Itu kalau menurut analisa saya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman cocok dengan analisa saya, silahkan pasang posisi. Tinggal di apa ya? Ya itulah, teman-teman pasang posisi sendiri di saham-saham yang mau dibeli. Atau misalkan tidak cocok karena gimana, ya nggak apa-apa, bisa cari misalkan analisa sendiri atau lihat referensi lain seperti itu. Yang pasti silakan bisa digunakan buat referensi, tapi punya analisa sendiri biar tidak bingung ketika terjadi sesuatu yang di luar dari plan. Dan stop loss tetap wajib ketika kita trading ya, karena itu asuransinya seorang trader itu stop loss. Kalau teman-teman nggak pasang stop loss, ya itu namanya investasi gitu. Dan ya itu time frame-nya bukan 1 bulan 2 bulan. Silakan investasi di misalkan 5 tahun 10 tahun di saham-saham yang beda juga, bukan saham trading. Itu untuk komposit.
Kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Mungkin kita mulai dari Bank BRI dulu ya, yang masih jadi MVP. Nah, oke, kemarin dia jebol dari Fibonacci 0,65. Di analisa saya kemarin, nah ini ya, waktu dia hari ini, hari 1 April tuh, mungkin hari Kamis ya, 1 April, saya bilang, ini BBRI sudah penurunannya sudah terbatas karena sudah di Fibonacci 0,618. Dan ternyata hari ini penjualannya masih masif. Dan dia sampai menyentuh Fibonacci 0,786. Tapi terlihat udah ada shadow di bawah dan ini di uptrend channelnya dia. Ini ya, yang warna hijau ini. Saya nyambungin dari sini sampai sini dan pas ketemu di shadownya dia, pas nyampe ke garis hijau ini. Nah kan, tepat. Terus habis itu ada pantulan sekitar berapa persen lah. Yang pasti kalau menurut saya, ini Bank BRI ini sekarang masih masif penjualannya. Dilihat ya, dia turun 2%, asing net sell, volume besar. Cuman harusnya sudah semakin terbatas. Itulah kenapa pada bilang kalau sebentar lagi tanggal 6, 7, atau 8 itu bakalan ada pembalikan. Karena kalau misalkan kita lihat dari RSI juga, dia ini udah mau masuk area oversold. Dan harusnya di area situ penurunan sudah semakin terbatas seperti itu. Jadi ya, itulah kayak sudah di supportnya sudah, dan sekarang udah di support yang lebih kuat ya. Karena kalau misalkan saya pernah bilang ya, bikin konten di kayaknya yang sharing trading bagian support dan resisten. Support paling kuat itu pertama itu adalah ini, trendline itu support paling kuat. Yang kedua support klasik sama Fibonacci. Nah ini kan dia juga di support klasiknya juga ya. Support klasik, Fibonacci. Yang ketiga baru support psikologis. Support psikologis itu angka-angka bulat. Kalau support klasik harga-harga terdahulu. Nah ini dia, area ini tuh udah support kuat sekali ini Bank BRI ini. Ada trendline, ada support klasik ya. Di sini sebelumnya dia mantul di sini ketika IHSG bantingan kemarin Januari, dan dia sekarang udah di area sini. Artinya apa? Ya mungkin kalau sekarang teman-teman mau masuk atau mau average down, itu silakan bisa average down di 4180. Jadi penurunan tuh malah dijadikan apa ya, mindset kita tuh harus berubah gitu. Ketika turun jangan malah takut gitu. Turun tuh waktunya entry di tempat yang tepat seperti itu, dengan money management yang bagus. Kalau misalkan teman-teman kemarin ya average down di sini waktu Fibonacci 0,618, misalkan kayak masuk 30%, ya artinya kan masih punya budget juga kan. Jadi kayak jangan langsung sekali HK gitu, kecuali teman-teman bandar ya, HK langsung dinaikin, nah gitu bisa. Cuman kita kan cuman pengikut gitu, kayak ya kita harus mengikuti arusnya. Kalau arusnya masih turun ya jangan dilawan, kalau arusnya naik ya kita ikutin. Untuk BBRI itu sekarang udah sangat terbatas penurunannya menurut saya. Kalau menurut saya dia nggak bakalan kemana-mana sih harusnya ya, selama masih di trendline ini. Teman-teman mungkin kalau mau tahu berapa garis trendline-nya bisa masuk TradingView terus coret-coret sendiri ya, disambungin aja week-weeknya ini, shadow-shadownya, dan ya ini dia sudah di sini. Kecuali nanti dia BBRI ini jebol trendline ya. Kalau jebol trendline ya menurut saya bisa ke sini nih. Area 4000, support psikologis, support klasik juga. Satu, ini juga dia konsol di sini, ini 1 kali, 2 kali, 3 kali dia mantul di situ gitu. Tuh, cuman sekarang masih ada yang menahan, yaitu support trendline. Ini masih oke sih kalau menurut saya. Kalau misalkan teman-teman punya barang, dan juga tujuan teman-teman masuk ke Bank BRI itu apa gitu. Kalau misalkan investasi ya harusnya santai-santai aja karena dia arahnya masih ke atas. Lagi ini sekelas Bank BRI gitu loh. Tapi kalau misalkan teman-teman buat trading ya sebenarnya memilih saham BRI udah salah gitu. Jadi kayak ya itulah namanya tujuan, metode, mindset itu harus dibenarkan di awal dulu. Jadi kita tradingnya tuh terarah, tidak hanya ikut sana, ikut sini, jual sana, jual sini kayak gitu. Cuman kalau analisanya menurut saya seperti itu. Dia sekarang udah di area support kuatnya ya. Ada trendline, ada support klasik, berarti area sekitar low-nya hari ini lah, 4160 sampai 4180 itu area supportnya dia. Ada klasik, ada trendline seperti itu. Untuk target naik ya mungkin ke sini ya. Trendline ini. Dan biasanya yang turunnya tajam, naiknya juga tajam. Silakan juga kalau teman-teman mau nge-hold jangka pendek sampai ke sini doang juga nggak masalah. Seperti itu. Itu untuk BBRI. Yang pasti outlook-nya masih sangat optimis kok. Nanti teman-teman buktikan sendiri aja. Besok 2021 pertengahan sampai akhir tahun tuh BBRI kalau menurut saya 5.000 tembus itu. Harusnya ya. Seperti itu. Tapi ya jangan over optimis juga. Harus tetap pasang
yang pasti sesuaikan dengan keadaan aja lah. Kalau misalkan teman-teman investasi ya nggak apa-apa, nggak sampai 5.000 sampai 10.000 nggak masalah, beli sekali 10 juta, tinggal tidur 10 tahun nanti baru dibuka gitu. Uninstall aplikasi, uninstall semuanya, nggak usah lihat apa-apa, 10 tahun baru dilihat jadinya berapa. Itu kalau buat investasi jangka panjang. Tapi kalau misalkan teman-teman trading ya harus dicek terus. Jadi sesuaikan dengan time frame juga metode. Untuk BRI sekarang juga ada di area support 4.200. Terus dari Fibonacci juga dia sampai ke 0,786 ya. Artinya sekarang dia udah hampir diskon 80% ya, 78% ya. Dia juga shadow-nya pas sampai di sini. Itu udah sangat terbatas sih penurunannya harusnya ya. Tinggal tunggu aja. Nanti ketika Bank BRI mulai tidak dijualin asing, nah siap-siap aja pembalikan. Dan ketika BBRI ngangkat, IHSG siap terbang. Ini juga RSI-nya juga semakin turun, udah mau masuk area oversold ya. Tuh, bisa juga teman-teman spek buy ya. Kalau misalkan besok RSI masuk sampai 30 di bawah 30 area oversold, teman-teman asal beli. Nanti ketika dia mantul ke 40, teman-teman wajib jual. Itu juga bisa. Karena pasti ada pantulan ketika ada di oversold. Sama juga dengan ketika udah masuk di overbought, pasti bakalan ada koreksi. Seperti itu. Jadi harus diukur ya. Ini juga memang ada bearish divergence, ini arahnya ke atas, tapi RSI-nya arahnya ke bawah ya. Ini BBRI naik terus, tapi RSI-nya turun terus, seperti itu. Yang pasti sekarang harusnya sudah semakin terbatas, setelah kemarin dia hari ini masih tembus ya, dari Fibonacci 0,618, ini dia sudah semakin disupport kuatnya. Terus gimana mas? Katanya 618, 0,65 itu support kuat. Ini BBRI aja jebol, berarti IHSG juga bisa jebol. Nah itu, nggak ada yang tahu. Kita cuma bisa menempatkan posisi. Misalkan ya, ketika kita tahu 0,618 itu tahu support kuat, ya silakan entry di situ. Tapi pasang stop loss juga perlu. Ketika misalkan dia kena stop loss masih turun, ya berarti artinya apa? Artinya dia jebol. Terus kita tinggal, berarti kan kita ada pegang cash lagi tuh ketika udah stop loss ya. Nanti di bawah tinggal beli lagi, cari support baru, entry lagi kalau mau entry. Seperti itu. Jadi memang nggak ada yang bisa memprediksi ya teman-teman ya. Kita cuma bisa menganalisa, melihat posisi dan menempatkan diri. Seperti itu. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman, kemarin ada yang komen ya kayak analisanya selalu salah gitu. Ya saya cuma melihat gambaran aja dan saya menempatkan posisi. Seperti itu. Jadi kayak kita harus bisa menganalisa dan menempatkan posisi masing-masing. Itu untuk BBRI, BBCA, next. BBCA juga masih dijualin dan dia sekarang udah di support kuatnya juga. Aturannya ada support klasik, terus juga ada trendline ya. Cuman trendline ini udah revisi karena sebelumnya saya narik yang sini ke sini ke sini dia jebol, tapi saya revisi jadi saya tarik lagi ke yang trennya baru. Nah, ini juga belum jebol. Ya semoga aja dia membentuk support trendline baru ya. Jadi tidak jebol yang ini. Yang pasti untuk sekarang dia udah jadi area support klasiknya. Sebelumnya dia pernah mantul di sini ya. Seperti itu. Dan kalau misalkan nanti ketika dia naik, IHSG mantul, ya dia bisa ke sini 33.000 lah. Itu resisten kuatnya dia. Kalau 33.000 jebol tembus, saya yakin bisa ke sini nih. 40.000. Yakin lah seperti itu. Karena outlook-nya masih optimis juga. Untuk penurunan hari ini juga volumenya kecil. Dia RSI-nya juga udah mau masuk area oversold ya. Nanti lihat aja ketika saham-saham di area oversold tuh pasti dia bakalan ada pantulan. Seperti itu. Mungkin dia juga udah nggak bisa kemana-mana nih. Cuma di sini-sini aja nih. Tinggal balik naik. Seperti itu. Yang pasti tinggal kita cek posisinya, supportnya di mana. Kalau mau entry, cari supportnya, terus tempatkan posisi dengan money management yang bagus. Ini sekarang udah di support kuatnya sih, area 30.700 sampai 30.500. Kalau misalkan dapat barang di situ, ya menurut saya masih oke itu BBCA ini. Sebelumnya dia juga konsolidasi di sini. Saya kira ini tapi false breakout ya, terus turun. Di sini dia breakout, volumenya lumayan gede. Nah, terus di sini retest, terus dia naik. Tapi koreksi di sini jebol dan sekarang udah sampai situ lagi. Area supportnya. Jadi memang saham tuh naik tuh nggak kalau gerak tuh nggak naik terus kayak gini ya. Ada waktunya dia naik turun. Kenapa? Ya karena setiap ada kenaikan tuh pasti ada orang yang cuan gitu loh. Dan pasti ada orang yang taking profit. Jadi makanya kenapa ada yang saham yang turun. Nah, tinggal kita lihat aja yang taking profit itu retail atau bandar. Kalau misalkan yang taking profit retail terus barangnya dimakan bandar ya itu yang bagus. Tapi kalau yang taking profit bandar ya kita harus hati-hati. Nah, makanya kenapa kita harus ngecek volume juga apa yang ada di dalamnya seperti itu. Pasti ini juga dia ada di support kuatnya ya. Kalau nggak salah ini juga Fibonacci berapa nih? Area Fibonacci 0,618 juga. Ya semoga nggak tembus ya. Tuh.
30.500 sampai 30.800 lah, itu area oke-nya BBCA. Harusnya penurunan sudah terbatas, jadi kalau misalkan turun-turun menurut saya cuman bakalan shadow-shadow aja. Dan kalau teman-teman punya BBCA nyangkut bingung, itu sebenarnya bukan nyangkut ya teman-teman ya. Kalau BBCA itu namanya investasi, jadi kalau teman-teman nyangkut di BBCA itu ya slow aja. Kalau misalkan teman-teman itu uang dingin ya, benar-benar uang dingin, kalau kejemput saya jamin kejemput deh, nggak usah panik. Tapi kalau misalkan di saham gorengan nyangkut, nah itu yang harus cari solusi ya. Tuh BBCA. Next kita ke ya mungkin bahas yang hijau-hijau lah ya, TMG. Nanti kita bahas PTBA juga. TMG kemarin saya bikin rekomen, saya bilang ini posisi oke buat entry itu sekitar sini ya, 11.500. Tapi ternyata hari ini dia nggak retest dulu dan malah naik dengan volume yang kuat. Hari ini naik 8,55%. Yang kemarin yang hari ini ngambil ITMG lumayan, dah cuan 8,55% ya. Ini dia juga volumenya besar, candlenya solid tanpa shadow. Nah, tapi yang perlu diingat, dia udah di area resistennya dia nih. Area sini 13.125 sampai 12.775. Yang artinya apa? Kalau misalkan dia nggak bisa nembus itu dia bakalan turun lagi. Tapi kalau misalkan bisa nembus, ya ini dia bakalan double bottom, cakep sekali ini. Kalau menurut saya ini bakalan hit ini TMG ini. Dia double bottom, kalau breakout ya udah targetnya target double bottom. Mungkin bisa ke sini sekitar 14.000 ini. Dan kalau misalkan bisa breakout flag ini, bullish flag ini ya udah dia masih jauh. Yang pasti harga batu bara masih oke. Kenaikan hari ini juga sehat ya. Tuh. Kita cek TMG. Hari ini juga ada big akumulasi dari BK sama BQ ya. Dan kalau nggak salah dulu saya pernah punya ITMG ikut swing yang waktu masih di sini nih 8.000-an. Ketika ITMG ini diangkat sini, itu yang angkat tuh si BK. Nah, BQ. Kalau nggak salah tuh di sini. Coba kita cek ya. 16 November 2020. 16 November 2020. Kan? Beki yang borong nih, 18,8 miliar ini. Dia waktu itu yang ngangkat IHSG lagi. Yang ngangkat ITMG di tanggal 16 November nih si Beki. Ya kita nggak tahu juga ya apakah Bekinya sama. Cuman yang kita lihat ya ini Beki. Tapi nggak tahu siapa orang atau siapa institusi di baliknya sekarang ya. Kalau misalkan sama ya mungkin ini tanda-tanda ya. Karena setelah diangkat Beki waktu di sini ya dia lumayan naiknya. Seperti itu. Tapi ini saya nggak pom-pom. Saya juga nggak punya barangnya ITMG. Masih kalau teman-teman mau beli ya teman-teman harus punya analisanya sendiri. Tuh. Jadi itulah kenapa saya inget ya. Karena waktu itu saya punya barang tuh. Saya kalau nggak salah punya barang tuh di sekitar sini. 8.500-an tuh sampai average 9.000-an lah saya lah. Terus waktu diangkat gitu saya cek yang angkat siapa. Oh Beki gitu. Jadi sampai sekarang saya masih inget. Nah hari ini pun juga yang angkat Om Beki ya. Walaupun jumlahnya belum sebesar tadi, cuman mungkin ya bisa aja karena sekarang harganya udah beda ya, bukan 8.000 lagi. Waktu 8.000 dia ngambil 18 miliar, sekarang 12.000 dia ngambilnya 9,3 miliar doang. Atau mungkin dia bagi dua sama BK ini ya nggak tahu juga ya. Itulah yang pasti apa yang kita lihat hari ini terjadi akumulasi dari top 5 broker ya, BK, BQ, CS, YU, dan ini broker gede bagus-bagus ini. Kalau dibandingkan yang jualan ya, YP, PD, NI, itu. Ini menarik ITMG. Kalau menurut saya, kalau teman-teman berhasil beli hari ini, hold aja sih. Tinggal nanti lihat aja. Kalau enggak ya, waktu kena 12.750, dilihat. Kalau misalkan dia bisa breakout, itu wajib hold. Serius, bakalan tinggi dia, saya jamin. Tapi kalau misalkan 12.750, dia nggak bisa tembus, malah ada pembalikan arah, ya artinya siap-siap taking profit. Mungkin bisa taking profit 50% dulu gitu. Taking profit 50%, nanti pas turun beli lagi. Cuman kalau misalkan kita lihat ya, ini si BQ sama BK itu average-nya aja 12.400 sama 12.400. Ya berarti dia bandar ini average-nya di sini. Nah, disinilah. Kalau teman-teman average-nya di bawah 12.400, ya itu berarti cakep lah. Artinya average harganya teman-teman itu ada di bawahnya bandar gitu. Yang artinya apa? Ya menurut saya sekelas bandar itu nggak bakal biarin dirinya nyangkut sih. Kalau turun volumenya kecil sama dia serok biar average-nya turun, terus harganya juga bisa naik seperti itu. Menurut saya ini masih oke. TMG juga dengan katalisnya
harga coal yang naik. Cuman yang perlu diwaspadai, pendapatannya ITMG ini turun banyak tahun ini. Jadi bahkan saya lihat DPS-nya, dividen per share-nya cuman 307 dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. 2017 dia 3.000, 2018 dia 3.000, 2019 dia 1.200, 2020 dia dividen per share-nya cuma 307. Jadi mungkin untuk dividennya tidak bakal sebesar biasanya. Yang pasti hati-hati aja karena sudah, ini mungkin kalau tadi itu outlook optimisnya ya. Ini outlook pesimisnya. Sudah terjadi di PTBA hari ini. Ketika hari ini PTBA RUPS, terus dia pembagian dividennya kecil, ada bantingan. Cuma nanti PTBA kita cek aja. Yang pasti kalau menurut saya ini masih bagus ini ITMG ini. Serius, dilihat dari akumulasinya. Tinggal trading plan-nya teman-teman gimana. Kalau menurut saya terbaiknya kayak gitu. 12.750 jual setengah atau jual semua silahkan. Nanti kalau misalkan dia breakout sampai 13.000, sampai sini lah breakoutnya dia, misalkan 13.300 dia bisa tembus, waktu retest teman-teman entry lagi, setidaknya udah taking profit di sini. Jadi ketika kalau misalkan nggak gagal breakout ya, kalau misalkan dia gagal breakout, waktu turun kita udah ambil cuan di situ, gitu caranya untuk mensiasati pasar yang baru kayak gini lah, baru nggak jelas ini. Itu untuk ITMG. Tuh, silakan teman-teman harus punya trading plan sendiri ya. Next kita mungkin ke PTBA dulu, yang tadi kita bahas. Hari ini dia turun lumayan banyak, 4%, volumenya juga lumayan, dan dia bahkan tembus supportnya sini ya, 2590 ini sampai ke sini. Tapi sekarang dia ada di area supportnya juga di 2520 dan ada pantulan kecil. Coba kita lihat dalamnya. Oke, netral ya, tidak terlihat ada akumulasi atau distribusi. Walaupun kalau dari banyak brokernya distribusi, cuman kalau dari barangnya masih netral menurut saya. Ini. Tapi ya itu katalisnya masih sama, cuman karena hari ini, ini mungkin yang bisa disebut dengan dividend trap juga ya. Nanti saya bakal, mungkin lah besok Sabtu saya bikin kontennya tentang dividend trap itu apa dan juga cara menghindarinya. Jadi dia kalau nggak salah ya, berita ini yang buat turun tuh karena pembagian dividennya tuh cuman dividen pokoknya kecil lah gitu, dan market tidak suka dan direspon seperti ini. Cuman kalau buy technical sih menurut saya masih oke juga. Dia masih di area supportnya ini 2520. Selama 2500 nggak jebol menurut saya masih boleh di hold sih. Tapi kalau 2500 jebol dia bisa ke sini 2400. Nah, tinggal sesuaikan aja teman-teman. Kira-kira bisa nggak kalau nyangkut sampai 2400? Kalau misalkan nggak bisa ya jebol 2500, cut loss dulu aja. Nanti turun ke 2400, beli lagi terus ikut naiknya. Yang pasti katalisnya masih bagus karena harga komoditasnya masih oke. Itu untuk PTBA. Target masih sama, broadening descending wedge ini ya. Kalau misalkan breakout ngebut ini. Kalau teman-teman tanya yang call bisa cek yang video kemarin minggu, saya menjelaskan banyak itu katalisnya juga yang harga batu baranya. Next kita ke Bank Mandiri yang masih bertahan ya. Nah, ini Bank Mandiri juga sebenarnya sih dia ada jebol dari tren ya. Tapi ya karena dia masih ada yang menjaga, yaitu support klasiknya itu masih di dalam area ini. Dan dia udah kembali naik. Hari ini juga penurunannya volumenya kecil. Ini juga ada terjadi anomali ya, ketika volumenya kecil tapi harganya naik. Nah, tinggal kita cek aja nanti besok gimana. Yang pasti hari ini dia diakumulasi 20 miliar. Lumayan oke lah. Dan kalau misalkan kita lihat support klasiknya ya, ini masih oke banget sih ini. Harga termurah untuk saat ini di sekitar 6.200, di sekitar 6.200 itu. Kalau teman-teman entry menurut saya kalau di 6.200 ya, itu resikonya sudah kecil. Dengan catatan kalau dia jebol sampai 6.100 lah. Kalau dia ke 6.100 ya mungkin bisa exit dulu gitu. Yang pasti pasang stop loss. Tapi kalau sekarang seharusnya resikonya kecil karena dia udah di support kuatnya. Untuk target Bank Mandiri menurut saya harusnya nutup gap ini ya. Nutup gap di 6.600 ini. Masih lumayan, kayaknya dapat berapa persen nih? 5% kayaknya. 6.200 sampai 6.600. Masih ada 6% kan? Kalau buat ngikut nutup gap doang. Tapi kalau buat swing ya masih oke juga. Arahnya masih ke atas. Cuman saat ini dia baru sideways. Seperti itu. Belum jebol untuk ini, untuk Bank Mandiri. Penurunannya juga volumenya kecil. Itu untuk Bank Mandiri. Next, mungkin banyak kita bahas hari ini nganu aja ya. Konstruksi, karena baru kemarin saya udah
bikin kontennya beberapa hari yang lalu, saya lupa nggak salah minggu lalu, pokoknya saya bikin konten itu hindari dulu konstruksi karena udah jelek sekali gitu. Nah, nanti kita analisa lagi. Sekarang kita ke mungkin losersnya dulu ya. Ini kita bahas-bahas konstruksi. Kita mulai dari PTPP ya. WSKT dulu deh. Ini kayaknya yang paling hype di trader nih WSKT ini. Nah, nih kemarin saya bilang kalau nggak salah waktu di sini ya, ini udah deket area support. Kalau misalkan ada dead cat bounce bisa dimanfaatkan untuk exit. Jadi biar turunnya tuh nggak terlalu banyak. Harusnya waktu di candle hijau ini dimanfaatkan buat exit gitu. Dan sekarang ya dia udah jebol gitu. Jebol dan sampai ke sini 1055 ini. Itu sebenarnya juga ada di area support kuat lagi sih, sampai 1000 itu area support kuatnya dia, dan menurut saya bisa menuju ke sana walaupun RSI-nya sudah sampai dalam banget nih area oversold-nya ini. Seperti itu. Cuman ada yang pengen saya liatin, ini pakai indikator Bollinger Band ya. Ini kan untuk mengukur suatu volatilitas pergerakan saham. Dan ketika bawah ini, Bollinger bawahnya ini udah menjadi resisten, wah itu pergerakan sahamnya bakalan turun tajam ini. Dan kita lihat ya, kalau Bollinger bawahnya ini udah jadi resisten sekarang, jadi kayak dia bakalan turunnya tajam untuk WSKT itu. Beda dengan kalau misalkan Bollinger atas jadi support, nah itu naiknya bakal gila-gilaan. Tapi kalau yang sehat, ketika saham itu bergerak masih dalam Bollinger Band-nya, itu masih sehat geraknya kayak gitu. Dan ya, yang apa yang kita lihat di data ini, dia udah di bawah Bollinger Band-nya itu. Jadi dia bakalan, kalau menurut saya bisa sih ke 1000 ini WSKT ini. Tuh. Mungkin kalau misalkan teman-teman pengen average down buat ngurangin loss-nya ya. Tapi kalau misalkan mau cut loss ya tinggal cut loss aja. Tapi kalau misalkan mau average down buat nyelamatin loss-nya bisa di area 1000 itu. Itu harusnya bakalan kuat sih. Pertama ada support klasik, setelah itu ada support psikologis, dan juga RSI-nya sudah mulai masuk area oversold. Harusnya penurunan semakin terbatas. Seperti itu. Buat teman-teman yang pengen spec buy, berani spec buy boleh dimanfaatkan juga. Nanti ketika 1000 langsung masuk aja, dan ketika RSI-nya masuk ke area 40 ya, wajib jual gitu. Karena bisa juga dia cuma technical rebound terus turun lebih dalam lagi. Cuma untuk menurut saya ya, ini pendapat saya, konstruksi mending dihindarin dulu aja deh. Nanti kalau misalkan dia udah konsolidasi, terlihat ada akumulasi, ada katalis lagi, nah itu bisa dimanfaatkan buat entry. Seperti itu. Yang pasti untuk terdekat supportnya ada di area 1000. Seperti itu teman-teman. Target ya agak susah sih sebenarnya ngomongin target ya. Mungkin ke 1140 ini. Tuh. Next kita ke PTPP. PTPP juga dia nyungsep masuk ke downtrend channelnya lagi ya. Ini yang warna hijau ini. Kan sebelumnya downtrend channel, dia bisa breakout, retest, naik. Tapi sekarang jebol lagi, volumenya juga lumayan. Bollinger Band-nya juga dia mulai keluar dari bawah. Harusnya ini bakal jadi resisten, dan itu yang bahaya ya. Pergerakannya bakal liar sekali turunnya. Tapi ya sisi positifnya sama, RSI-nya udah masuk area oversold. Harusnya penurunan udah semakin terbatas ya. Tinggal kita tunggu aja divergen ya. Divergen itu kan artinya pelemahan tren ya. Nanti ketika dia udah tren turunnya melemah, nah bisa spec buy di situ untuk cari dead cat bounce kayak, atau kalau dikasih pembalikan arah ya alhamdulillah gitu. Pokoknya untuk PTPP ini juga udah jebol support ya. Supportnya dia kan low-nya ini berarti 1295, 1300 lah, dan sekarang udah 1280. Menurut saya bisa ke support selanjutnya. Mungkin di area ya sinilah 1220 ini support terdekatnya PTPP. Seperti itu. Next kita ke ADI dulu. Nah, ADI ini sekarang udah di support klasiknya dia ya. Sebelumnya di sini, ini support klasik. Sekarang dia tepat di sini, tapi turunnya bukan karena mantul dari support, tapi karena ARB. Jadi hati-hati aja, bisa juga penurunannya belum selesai ya. Dia keluar juga dari Bollinger bawahnya. Ini yang agak bahaya. Tuh. Mirip-mirip sih ya, karena satu sektor ya, geraknya biasanya bareng, tinggal lebih liar yang mana. Untuk next mungkin bisa ke sini nih, ada support 995, 1000 lah. 1000 itu kan support psikologis juga ya. Ada area-area support klasik juga. Itu untuk sisi positifnya ya ini.
RSI-nya udah mulai masuk, oversold juga di bawah 30. Harusnya penurunan semakin tertahan, tinggal ditunggu divergennya aja. Terakhir Wika, ini menurut saya saham konstruksi paling bagus kalau dibandingkan yang lain dari segi fundamental. Dia juga kuartal 4-nya tidak minus kok dibandingkan WSKT yang minusnya jelek banget. Ini Wika udah tembus 1500 juga. Tapi sekarang dia di area supportnya ya, 1430. Tapi sama juga, dia berhentinya bukan karena mantul dari support, tapi karena ARB. Jadi masih belum kelihatan bottomnya nanti gimana. Mungkin untuk target selanjutnya bisa ke 1370 sih ini. 1370 itu supportnya dia. Atau enggak ya dia bisa shadow doang 1370 bisa kembali ke atas lagi. Tuh, support selanjutnya itu ya. Yang pasti untuk sisi positifnya masih sama. Ini ya, dia udah mulai masuk area oversold. Harusnya penurunan semakin terbatas. Tinggal tunggu nanti ketika dia sideways, misalkan ada hammer atau mulai doji gitu ya. Dilihat aja RSI-nya apakah sudah terjadi divergent gitu. Itu untuk Wika. Next kita ke sebenarnya saya pengen bahas trio metal sih, Antam, Tins, Inco ya. Tapi kok udah 36 menit. Nanti panjang banget nih. Gak apa-apa dah, cepet aja ya trio metalnya. Kita mulai dari Antam dulu. Nah, ini Antam juga udah deket sama supportnya di sini ya, 2100 ini. Dan hari ini penurunannya volumenya kecil sekali. Ini bagus sih. Tinggal kita cek harga komoditasnya aja. Kita mulai dari ini nikel sama timah. Nanti kita cek tins juga. Nikel ini juga belum gerak sih sebenarnya. Masih di situ aja. Setelah kemarin ngegas tuh ya, ada koreksi yang bikin Antam ARB berhari-hari ini dan sekarang masih sideways. Artinya nikel ini belum jalan dan katalis kuatnya masih belum bergerak ya. Cuman kalau dari teknikal ini harusnya area 2100 ini resiko kecil sekali sih. Kalau teman-teman pengen punya Antam atau pengen average down Antam ya, 2100 lah. Terus nanti kalau misalkan udah dapat barang, tinggal dicek aja harga komoditasnya. Kalau misalkan dia naik ya hold aja. Itu pasti nanti bakal ngangkat Antam itu. Sama ya, saham komoditas tuh seperti itu cara mainnya. Untuk Antam, support masih 2100, itu harusnya jadi support kuat sekali sih. Untuk resisten 2430. Tapi masih ada gap juga di sini ya, aturan bisa tertutup sih nanti ketika harga nikelnya naik 2600. Masih menarik, tinggal karena harganya sudah murah ya by technical. Tapi kalau 2100 jebol, menurut saya wajib cut loss. Cut loss aja, tunggu dia turunnya kemana, nanti entry lagi kalau pengen entry. Untuk Antam, kita ke Inco temannya. Nah, Inco ini udah mulai bottoming juga ya. Kelihatan ya Antam sama Inco ini geraknya udah ke samping, udah nggak ke bawah lagi. Dia juga kemarin setelah ada divergent udah mulai nyamping ya. Aturan biasanya kalau udah kayak gini udah mulai diakumulasi. Nah, ini tinggal tunggu katalisnya aja buat harganya naik ya. Untuk supportnya Inco berarti di sini 4260. Ini juga sebelumnya resisten klasik ya, 4260 ini. Kalau misalkan mantul ya dia bisa ke sini lah 4680. Resistennya dia juga seperti itu. Target mungkin ke 5000 lah dan masih ada gap di sini juga ya. 5770. Tinggal tunggu harga timah nikel aja. Selama nikel ini belum patah trennya juga tidak masalah. Next kita ke tins. Nah, tins ini menurut saya yang kurang oke. Tapi kalau misalkan kita mencari sisi positifnya ya dia koreksinya volume kecil. Mungkin sini lah toleransinya ini. Nah, 1480 ini ya, kelihatan dia sebelumnya di sini ada hammer, terus juga mantul-mantul dari 1480. Tuh. Support terdekatnya tins, support kuatnya 1480 lah. Target 1600. Cuman kalau dilihat ya, dia koreksinya volumenya kecil. Artinya masih hari ini penurunannya tidak di respect ya. Kecuali kayak BRI tadi ya, turun volumenya gede, distribusi dah itu paling jelek. Tapi kalau turun volumenya kecil ya itu malah bisa kita manfaatkan untuk beli di murah. Yang penting kita lihat aja harga katalisnya apakah masih oke. Ini juga harga timah ini belum kemana-mana ya, masih nyamping terus belum gerak lagi. Kemarin waktu tins ngegas itu kan juga harga timah ngegas ya. Itulah yang namanya saham komoditas tuh pasti mengikuti harga komoditasnya. Itu untuk tins. Jadi kalau pengen entry bisa ke 1500, target sih harusnya bisa ke 1600 ya. Tapi kalau 1600 breakout ya bisalah naik dia. Seperti itu.
Next, satu yang hijau-hijau kali ya. Apa ya? Itu dulu aja deh, udah terlalu lama. Oke, mungkin tuh untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada salahnya atau kurang dari saya mohon maaf. Terus juga buat teman-teman yang ingin tanya, silakan nanti komen aja di sini. Insya Allah untuk komen-komen yang di sini masih saya balesin malam ini. Pakai itu ya, konten yang netizen bertanya, cuan-cuan saya menjawab ya. Seperti itu. Tuh, kalau mau tanya atau misalkan bisa via DM Instagram yang mau kritik, saran, silakan. Saya terbuka dengan kritik saran. Cuman harapannya kritik sarannya yang membangun ya gitu, karena saya juga membutuhkan itu ketika dikritik dan saran. Kalau misalkan teman-teman itu bagus kritik sarannya, bakalan saya terima. Kayak contoh kayak timestamp kemarin ya, Min pakai timestamp, oke saya terima. Menurut saya karena itu kritik saran yang bagus gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman menghujat ya itu apa ya, buang-buang waktu, buang-buang tenaga teman-teman sendiri juga sih. Lebih baik ya kalau misalkan teman-teman menghujat, lebih baik nggak usah nonton aja gitu loh. Karena ngapain juga buang-buang waktu nonton gitu, ujung-ujungnya menghujat ya. Jadi itu silahkan kalau ada pertanyaan, kritik, saran bisa sampaikan aja. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya. Besok bakalan ada konten siang ya, sekitar jam 12-an lah. Nanti saya schedule jam ya mungkin setengah 12 biar nanti waktu istirahat sesi 1 teman-teman bisa lihat. Cuman ya patokannya masih harga closing hari ini ya, karena belum masuk hari besok tuh. Oke, itu dari saya. Sekian dan salam cuan.